Apalagi cuman kalau ngadepin rezim, ya kan? Iya. Modal bikin regulasi sama kumis doang, ya kan? Nggak bisa. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan polisi, ya melakukan reformasi kepolisian. Caranya bagaimana? Ungkaplah kasus-kasus yang melibatkan dirinya. Dan saya tahu mungkin akses komunikasi saya ke Pak LBP akan hilang. Bahkan lebih jauh dari itu, dapat serangan hukum seperti sekarang. Menjelang pemilu, kita didekati untuk didulang suaranya. Pasca pemilu, kita didekati sebagai konsumen. Untuk membeli produk-produk para oligark, produsen, yang ngumpet di balik, kalau Munir lu menyebutnya ngumpet di ketek kekuasaan. Ya Bang, jadi kalau bicara tentang Papua memang nggak akan pernah selesai. Karena permasalahannya begitu kompleks dan terlalu banyak kepentingan di Papua itu. Banyak orang yang ngambil keuntungan Ya. dari kekayaan Papua itu sendiri. Dan pembangunan di Papua terutama terhadap manusia-manusia asli Papua, orang-orang asli Papua, terlalu saya menyebutnya menyedihkan lah. Menyedihkan. Konsep keadilan nggak terasa di sana. Jadi orang Papua itu kadang-kadang yang bijak mereka bilang ini surga tapi jadi neraka buat mereka. Karena mereka ada di tengah-tengah situasi di mana banyak orang yang menyadari dan mengambil keuntungan di sana. Bayangin aja ya. Dari mulai udaranya, oksigennya, hutannya, kayu-kayunya, di bawah kayu itu tanah kandungannya, airnya, ikannya, udangnya, yang terbaik semua. Saya pernah makan udang selingkuh tuh di Wamena. Oh, di Wamena. Segede begini, segede cangkir. Ikannya setengahnya meja ini. Daging semua itu. Ikan air tawar ya? Ikan laut. Oh, ikan laut. Ikan laut. Kayunya kayu besi. Emasnya biji-biji kacang. Emas kan dari gunung begini dulu, sekarang gunungnya ke bawah. Gunungnya ke bawah. Ya. Dan masih ada. Masih ada. Gitu. Luar biasa memang daerah Papua. Pembagian hasil itu semua kepada orang Papua dengan cara-cara yang kata kuncinya tidak adil, tidak transparan. Jadi kadang orang Papua atau siapapun harus bikin alasan, ya kan? Kalau orang suka dibilang nuduh orang-orang di jalanan itu demo bikin suara katanya, itu dia lagi cari bagian. Tetapi ada lagi orang-orang yang bikin cara yang nggak ada di jalanan, yang pakai surat-surat, pakai kertas-kertas, pakai jabatan, datang belaga kunjungan, itu juga terjadi. Begitu. Dan orang suka selalu sebut Freeport. Freeport itu hanya satu lokasi kecil dari urat emas yang ada di tanah Papua itu, sampai ke Kepala Burung. Ada gasnya. Ada minyaknya, batu bara juga ada, gitu. Dan biasanya kalau ngobrol dengan banyak teman yang ngerti petambang itu, kalau ada emas itu berarti di samping kandungan itu semua ada kandungan-kandungan lain. Iya, ada mineral lain. Ada mineral-mineral lain. Jadi kaya betul tuh Papua. Nah, jadi di banyak tempat memang kekacauan itu adalah berkah bagi mereka yang mau mengambil keuntungan. Gitu. Karena dengan kekacauan pasti kualitas transparansi dan akuntabilitas rendah. Masalah kekacauan nih Bang Aris.
apa kesulitan terbesar pemerintah Indonesia untuk membersihkan KKB? Abang tahu KKB kan? Tahu. Menurut saya sih kata kuncinya di dalam soal Papua itu yang akan berdampak untuk menangani KKB ya. Itu soal bagaimana membangun kepercayaan Jakarta di orang Papua. Tugas kita adalah menemukan orang Itu kata kuncinya ya. yang bisa dipercaya oleh orang Papua atau yang bisa berdialog dengan orang Papua. Lalu yang kedua, berdialog dengan mereka. Bahwa banyak orang bilang orang Papua ini, kalau secara antropologis ya, orang Papua ini nggak bisa disatukan, itu bukan hambatan ya, boleh kan nggak menyatu gitu. Tetapi hari ini justru dengan praktek buruk pemerintah di Papua, itu justru menunjukkan bahwa orang Papua bersatu. Gitu. Nah, saya masih punya ruang untuk mengatakan bahwa KKB itu dia adalah simptom dari ketidakadilan, simptom atau gejala yang kita tidak inginkan ya dari praktek ketidakadilan. Gitu. Tetapi juga ketidakadilan itu tidak pernah difasilitasi. Orang Papua kalau mencari keadilan harus ke Jakarta. Bayangkan saja, misalnya suka kita dengar apa-apa yang dibuang ditaruh di Papua. Namanya Papua tempat buangan. Nah, itu menandakan juga bahwa yang dikirim ke sana bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang baik atau yang berkualitas bagus. Akhirnya pelayanan negara kepada masyarakat Papua jadi tidak baik. Belum lagi persepsi, stigma terhadap orang Papua yang selalu digencar-gencarkan. Nah, ketika ada respon dituduh separatis. Gitu. Terus kalau orang asli Papua mau ngapain, membahayakan. Ya nggak begitu. Nah ini akhirnya negara melayani itu, tapi itu juga jadi keuntungan buat orang-orang yang ngumpet di belakang negara, artinya Jakarta, untuk ngambil keuntungan. Karena dengan situasi yang tegang, mereka nekat untuk masuk, dan mereka ngambil berapa, bikin apa, itu tidak akan terekspos. Disitulah penderitaan orang Papua dimulai dan berulang-ulang. Jadi KKB menurut saya dia adalah dampak dari situasi tersebut. Gitu. Kalau sejahtera, anak-anak muda itu kan juga mau sekolah, mau kerja, ya kan, mau jaga hutannya, mau jaga alamnya, tradisinya. Buat apa mereka capek-capek jadi KKB? Betul. Apapun motifnya ya. Karena ada yang bilang KKB juga itu diciptakan gitu. Tapi dalam perspektif manusia saya yakin ya mereka pengen hidup baik-baik semua. Setuju. Gitu. Ya kan? Ya kita berharap supaya pada satu titik nanti ada sebuah kebijakan yang lebih berpihak kepada saudara-saudara kita di Papua, karena memang sepanjang mereka adalah bagian dari Republik Indonesia, memang yang saya rasakan adalah ketidakadilan yang mereka seperti warga negara kelas 7 atau kelas 8 barangkali. Gitu, Bos. Ini sedikit nih, Bang. Kalau saya mau menilai keberaniannya Abang ini luar biasa nih. Abang berani untuk melawan seorang yang dianggap juga sangat berpengaruh di Indonesia, Pak Luhut. Sementara yang lain pada diam, tapi Abang bisa berani. Itu apa yang mendasari keberanian Abang ini untuk bisa bersinggungan dengan Pak Luhut? Saya tidak pernah ya saya nargetkan siapa itu nggak pernah.
saya dalam profesi saya, aktivitas saya, aktivisme saya, kerja saya itu punya dilatih ya untuk punya ukuran. Saya dulu kerja di bidang ini, guru pertama saya itu namanya Munir, almarhum. Ya, Bang Munir. Kita itu artinya nggak cuma saya, kita dulu di Kontras menjalani hari-hari itu, kerja-kerja itu dengan satu kerangka yang jelas. Kerangka ini diisi dengan bahan yang harus jelas juga. Jadi kami dilatih untuk mengumpulkan data, bukti, lalu menganalisanya dengan satu pendekatannya hukum dan hak asasi, lalu harus punya kemampuan untuk melihat situasi sosial dan politik, dan juga menempuh cara yang baik. Cara yang elegan lah, yang baik. Yang kita anggap baik lah, ya. Seperti itu kira-kira. Dan itu kita dilatih seperti itu. Bertahun-tahun, ratusan atau ribuan kasus kami tangani seperti itu. Dan kami semua terbiasa seperti itu. Dan itu sepertinya juga salah satu konsep yang juga dilakukan oleh banyak teman di luar Kontras juga. Latar belakangnya seperti itu. Jadi kalau tadi ditanya soal kasus yang baru ini, soal siapa nih, Pak Luhut ya? Ya. Saya juga pernah berhadapan dengan banyak yang kalau saya sebutkan nama-nama yang cukup dikenal di masyarakat di Indonesia. Bahkan dikenal juga di masyarakat internasional. Semua cara saya sama seperti itu. Nah, dalam kasus yang terakhir sebenarnya jauh lebih, kalau dia anggap 0 sampai 10, dalam kasus yang ramai dengan Luhut itu sebenarnya malah dia nggak lebih dari 5. Oh, Saya juga, peran saya sebenarnya cuma kecil aja. Cuma saya dianggap yang menyebarluaskan materi yang sebetulnya materi itu disusun oleh 9 organisasi. Ya. Nah, tapi ya 9 saya organisasi yang bikin risetnya. Ya. Ada datanya, ada risetnya, semua segala macam. Nah, cuman kemudian saya mendiskusikan di podcast seperti ini kayak gitu. Nah, tapi ya saya kembali, ya saya jalani saja. Ini seperti saya menjalani proses advokasi dalam berbagai kasus yang lain. Saya juga dilaporkan ke polisi juga udah beberapa kali. Yang nggak seneng sama saya kan juga banyak. Oh iya, pasti. Gitu. Mereka punya cara-cara untuk orang baik selalu nggak disenangi. Ya, saya nggak bilang saya orang baik, tapi ya apa yang saya lakukan ada orang yang nggak suka. Apa yang saya pilih, posisi saya, banyak orang juga nggak suka. Sampai hari ini dalam kerja-kerja saya juga seperti itu, di luar kasus LBP tadi itu. Yeah. Itu ada yang begitu-begitu. Ada yang merespon dengan cara-cara macam-macam gitu. Jadi ya justru determinasi itu yang membuat saya berbenah diri. Membuat saya selalu siap, membuat saya sensitif dengan sejumlah hal, menduga ada resiko A, resiko B. Soal saya dilaporkan ke polisi, saya juga udah duga. Saya kemungkinan besar tapi ini adalah sesuatu yang harus kita sampaikan. Yeah. Dan sebetulnya saya waktu itu tuh, ya, abang meyakini ini sebagai kebenaran kan, makanya harus disampaikan. Bukan sekedar meyakini, ini bagian dari proses, bos. Bagian dari proses, semua segala macam. Saya dituduh macam-macam, difitnah, ya itu di tempat lain, dari tempat lain, itu udah sering lah. Ya, artinya begini bang, pada waktu ada pertanyaan tentang itu, kan abang pasti udah berpikir kan, wah ini apa yang dibahas siapa dan tentang apa. Sudah tahu kan, jelas otomatis ketika abang udah tahu itu, tapi abang nggak pernah menghiraukan itu. Nah disitulah yang saya bilang tadi tentang keberanian. Karena kalau misalnya begini, kalau nggak tahu resikonya ya. Maaf, saya mau bilang gini, Bang Rocky Gerung
itu orang yang selalu mengkritisi Pak Jokowi. Tapi ketika dia protes sama Pak Luhut, hilang semua ini. Iya. Dia ngomong santun dan apa yang dia serang ke Pak Jokowi nggak keluar di Pak Luhut. Padahal kan dua orang ini kan satu tim, ya kan? Hopeng lah. Iya. Maksudnya di situ bang. Jadi nilai keberanian abang yang saya lihat itu ada di situ. Jadi luar biasa, saya juga apresiasi sama abang. Ya terima kasih, tapi saya juga nggak pernah mikirin saya berani apa enggak, cuman saya jalani aja ya. Iya. Mungkin karena saya nggak pikirin itu jadi membuat saya jadi nggak terlalu Nggak banyak. ragu-ragu ya, langsung. Tapi saya ngecek peran saya apa yang bisa saya bantu dalam situasi-situasi tersebut. Betul. Meskipun sebetulnya sebelum masalah ini juga saya bisa dan punya komunikasi ya beberapa kali dengan Pak LBP, tapi hanya untuk urusan kerja-kerja saya juga gitu. Terus ada orang nganggap ini nganggap itu, ya saya biarin aja lah. Negara kita kan penduduknya nomor 4 terbanyak di dunia. Kalau setiap orang bikin isu ini bikin isu, saya mesti tanggepin satu-satu kan repot. 287 ya. 273. 73. Nah, kalau setiap orang bikin isu nganggap saya ini kasih komentar ini, ya saya nikmatin aja. Nggak perlu juga saya klarifikasi satu-satu, tapi ya nggak apa-apa. Tapi begini, kenapa saya mau mendiskusikan temuannya teman-teman di beberapa organisasi itu? Karena menurut saya itu satu informasi penting yang harus diketahui publik terkait dengan pejabat publik, terkait juga dengan kepentingan publik, lebih khususnya lagi kepentingan di Papua. Gitu. Dan saya mau mendiskusikan itu karena saya menduga bahwa dan melihat dengan cara analitis ya, bahan itu tidak akan mau didiskusikan oleh banyak pihak atau banyak tempat, di banyak tempat. Dan saya ambil risiko itu untuk mendiskusikan. Dan saya tahu mungkin akses komunikasi saya ke Pak LBP akan hilang. Bahkan lebih jauh dari itu, dapat serangan hukum seperti sekarang. Saya tahu itu, saya ambil risiko itu karena saya melihat ada satu kepentingan yang juga lebih penting. Sebenarnya saya berharap waktu itu diangkat seperti itu sebagai diskursus publik supaya dapat respon juga. Dan sebetulnya yang dibahas dalam paper itu tidak hanya nama tersebut, ada nama-nama yang lain juga. Dan sebenarnya nama-nama lain juga protes sama saya. Tapi caranya menarik. Maksudnya diskusi atau apa begitu? Bukan caranya, ya seperti dugaan saya pas ada yang bertelepon, ada yang ajak ketemu, berdiskusi, ditanya kenapa begitu, ya begini, ini temuannya, Anda bikin laporannya, cara menjawabnya, saya kasih juga masukan ke orang-orang tersebut. Jadi sebetulnya respon itu bukan cuma dari pejabat tersebut, dari pejabat-pejabat yang lain juga ada, dan caranya yang berbeda, beraneka ragam. Nah, tapi itu juga akhirnya nggak berjalan, nggak bergulir, karena sebetulnya saya mengharapkan ada respon, ada ketemu, ada perbaikan, ada klarifikasi, ada saling pengertian, kemudian saling menjelaskan, ketemu titiknya bertemu, ada juga titik yang tidak bertemu, lalu dicari solusinya. Cuman di Republik ini belakangan ini mencari titik temu, memperbaiki, mengisi ruang satu sama lain itu nggak terjadi. Kalau mau terjadi seperti itu, dalam banyak kasus masyarakat sipil itu harus tunduk sama penguasa. Nah, kalau diduga nggak bakal mau tunduk, maka yang terjadi adalah represi. Dari yang mulai kekerasan, fisik, ada juga represi hukum. Saya tekankan pada sila keempat itu, Bang. Betul. Hikmat dan kebijaksanaan. Nggak ada itu. Kalau semua orang bisa menghayati itu, negara ini akan tenang. Itu cuma ada di Pancasila, tidak ada di dalam praktek hari ini. Harusnya itu dipraktekkan dalam kehidupan kita, karena itu kan dasar negara kita. Masalahnya nggak ada tempat kursusnya sekarang. Orang-orangnya udah keburu menjadi penguasa semua. Jadi masalah ini masih gantung atau gimana? Masih jalan. Masih jalan? Lagi proses penyidikan, polisi sedang mengumpulkan bukti-bukti, sejumlah saksi sedang diperiksa, saya tahu. Tapi kalau saya boleh memberi himbauan atau apalah,
seharusnya masalah ini bisa diselesaikan melalui satu diskusi yang lebih baik, lebih bijak, sehingga nggak perlu ada lah sampai sejauh ini malah akan membuat gejolak di masyarakat dan menciptakan kubu-kubuan gitu. Itu kan lebih sedikit lebih. Mau kubu-kubuan atau tidak berkubu-kubuan gitu, itu bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Ya, mau nggak mengakui sesuatu itu sebagai masalah. Betul, setuju. Jadi bukan meniadakan hasil temuan riset, ya, membangun satu prasangka bahwa riset ini begini, riset itu begitu, jadi nggak usah dianggap. Nah, langsung dikaitkan bahwa kamu menjelek-jelekkan dalam kasus saya sama Fathia itu ya. Betul. Nah, mestinya kan diuji materinya. Ya. Begitu. Betul, harus diuji materinya dan tinggal saling diskusi, mau bantah atau apa silakan, tapi masing-masing membawa alat bukti yang. Iya. Jadi ya itu nggak ada. Tapi kalau memang proses ini mau dijalankan, jalan aja nggak apa-apa. Abang siap ya? Mudah-mudahan insya Allah saya siap. Gitu. Ya ini hidup yang kita harus jalani kan. Gitu. Betul. Orang tuh selalu pengen jadi orang sukses yang punya jabatan tinggi, rezekinya banyak, kaya raya. Nggak mau susah. Nggak mau susah. Tapi orang kan juga harus siap dengan kemungkinan yang sebaliknya. Harusnya. Kalau yang kayak dibilang tadi itu mimpi kan. Kalau mimpi ya. Buat sebagian orang banyak saya ketemuin mereka happy dengan hidupnya. Wah, alhamdulillah udah ini, puji Tuhan sudah begini, apa ini begini. Tapi juga gak kurang-kurang di negeri ini orang yang gagal, tidak dikasih kesempatan, dikalahkan, dipinggirkan. Nah itu, saya potong nih. Kenapa orang ini kata orang sih, tapi kalau saya lihat juga iya sih. Kenapa orang baik dalam semua sisi selalu seperti disingkirkan, nggak ada tempat gitu. Mau dalam jabatan atau apa-apa, yang penting dia tetap orang baik. Ya. Yang betul. Saya takut orang baik berubah jadi orang bodoh dan jahat. Gitu. Setuju. Disingkirkan itu kan apa namanya, cara pandang ya. Iya. Kalau kita lihat begini, dia sudah tidak ada di sini, berarti dia di pinggir situ, disingkirkan kan dia, dipinggirkan. Nggak terpakai. Harusnya dia dengan. Padahal orang itu pas di tempat itu dia luar biasa. Iya. Saya kenal sama satu pejabat, lumayan dikenal oleh publik, ya. Zaman sekarang. Sekarang ini. Dia tidak digunakan oleh institusinya atau tidak berhasil sampai ke jabatan-jabatan tertinggi dalam institusinya. Ada lagi teman yang lain juga seperti itu. Ini teman-teman saya yang senior pejabat. Tapi di tempat yang dia ditempatkan, dia selalu berhasil membuat menjadi yang terbaik. Disiplin ada di situ. Kualitasnya bagus, produknya bagus, jaringannya bagus, solutif, menyelesaikan masalah. Artinya dia nggak pernah. Bahkan di teman yang satu lagi ini sudah pensiun pun masih seperti itu. Artinya dia nggak pernah kecewa dengan keadaan itu, tapi dia tetap semangat menjalankan. Saya banyak diskusi dengan dua teman ini. Ya. Mereka selalu bilang, ya menyayangkan institusinya tidak memakai mereka, tetapi mereka selalu bilang bahwa saya dimanapun saya berikan yang terbaik, gitu. Tidak pernah menurunkan, mengganti cara dan tujuan kerjanya mereka, aktivitas mereka. Nah, kita harus percaya sama yang itu. Makanya tadi saya selalu bilang bahwa penguasa hari ini seperti ini biarin aja. Bahwa kita jadi korban, jadi mengalami kerugian, menerima dampaknya, nggak apa-apa. Ya karena dia akan selesai. Karena bukan hanya di kita, hidup ini kan bersama-sama. Nah, semua apa yang keburukan-keburukan yang diciptakan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan yang dilakukan oleh penguasa hari ini, itu dampak buruk itu akan bersuara, akan mengirimkan pesan buat yang lain, akan berjejaring
akan meresonansi pada korban dan para penderita-penderita yang lain. Yang dia akan membuat satu cara hidup di kepala mereka dan akan membuat kalkulasi pada titik tertentu. Gitu. Ya kan? Kemewahan kekuasaan itu bisa lama, tapi tidak akan selama-lamanya. Ya, dia tidak abadi. Dia tidak abadi. Betul. Tetapi yang di bawahnya keabadian itu adalah si pemberlakunya. Pemberlakunya itu si massa itu. Ya. Nah, massa itu ada tempat dan waktu. Ya. Ini nomor 2 dari keabadian. Nah, dia akan mengoreksi dirinya. Tempat dan waktu itu ya. Siapa yang nyangka dulu lihat dinosaurus gede-gede kulitnya tebal punah juga. Benar. Gitu. Apalagi cuman kalau ngadepin rejim, ya kan? Ya. Modal bikin regulasi sama kumis doang, ya kan? Nggak bisa. Oke. Ya. Gitu. Bang Aris, saya agak sedikit keluar nih. Oke. Berbicara tentang kepolisian. Iya. Apa yang Bang Aris ketahui tentang kepolisian? Terutama kemarin itu kan ada isu yang mengatakan ada perang bintang di situ. Iya. Itu Bang Aris bisa. Polisi hari ini primadona ya. Ya. Banyak orang itu melihat polisi itu makin berjenderal, pasti makin kaya mereka. Ya. Ketemu jenderal yang miskin ada. Saya kenal 2-3 jenderal yang bintang tapi biasa-biasa. Tapi persepsi publik adalah kalau polisi itu punya duit, punya senjata, punya hukum. Ya. Nah, gara-gara ini banyak orang menganggap itu mereka itu bisa semau-maunya. Oke, bisa semau-maunya. Nah, tetapi tadi itu diskusi kita yang sesi-sesi berapa menit sebelumnya sebelum ini, memiliki segala-galanya berbahaya kalau tidak dikontrol, ya kan? Dan bisa membuat dia terpleset. Ya. Tidak ada yang ngebongkar kasus tidak ada siapa yang bisa mengoreksi polisi. Tapi justru dari dalam dirinya mereka dikoreksi sendiri. saling mengoreksi. Ya. Lewat insiden-insiden, bukan lewat mekanisme. Peristiwa Sambo bukan lewat mekanisme, tapi lewat insiden. Peristiwa Teddy Minahasa lewat insiden. Ya kan? Kanjuruhan lewat insiden. Gitu. Dan itu kalau mau kita pahami adalah sebuah teguran sebenarnya. Proses alam. Ya. Nah, jadi proses alam, proses sosial itu terjadi. Nah, banyak penerimaan publik, kepercayaan publik lagi menurun sekarang kepada polisi. Lewat 3 peristiwa besar tadi. Tapi sebetulnya di lapangan, di skala-skala yang lebih kecil, tegangan-tegangan masyarakat dengan polisi itu tinggi. Tinggi. Terutama di daerah-daerah terpencil. Skupnya kecil, tapi tegangannya tinggi, gitu. Nah, jadi inilah yang terjadi ya. Lanjut dari situ saya mau bilang bahwa yang harus dilakukan sebetulnya sekali lagi momentumnya banyak. Yang harus dilakukan adalah bukan membangun kepercayaan publik, tapi memperbaiki dirinya untuk lebih profesional. Berusaha, nggak mungkin sempurna, tapi berusaha profesional. Nah, yang saya khawatir sudah dalam bertahun-tahun belakangan ini, yang dikedepankan itu hanya kepercayaan publik, persepsi publik. Itu yang dikejar. Iya, jadi hanya menunjukkan bahwa polisi bantu orang. Nggak penting polisi bantu orang, polisi kerja aja. Jadi harusnya dia yang merubah dirinya dari dalam. Iya, jadi saya hari-hari ini kalau ditanya apa yang mesti dilakukan polisi, ya melakukan reformasi kepolisian. Caranya bagaimana? Ungkaplah kasus-kasus yang melibatkan dirinya.
bukan menggunakan kekuasaannya untuk menangani kasus yang tidak, itu mungkin kasus pidana tapi bukan kasus yang penting untuk ditangani. Misalnya gitu. Saya pernah dengar pernyataannya Prof. Jimli Asidiki. Dia bilang ada kasus yang bukan kasus pidana terus ditangani. Ada kasus yang memang kasus pidana tapi juga nggak perlu didahulukan. Ada lagi kasus pidana yang memang penting segera didahulukan. Di antara begitu banyak. Cara mengukurnya bagaimana? Nah itu yang mesti kita diskusikan. Yang memang berkontribusi untuk membangun iklim demokratisasi, proses demokrasi di Indonesia. Ya kan, proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Nah, bukan menjadi polisi yang menjadi alat atau digunakan ya sadar atau tidak sadar oleh kepentingan-kepentingan bisnis industri dalam perang dagangnya. Itu yang berbahaya. Atau perebutan aset. Ya, itu yang berbahaya. Atau menjadi alat represi terhadap oposisi yang mengawasi pemerintah. Nah, kalau kayak begitu itu artinya polisi memang menjadi alat kekuasaan dan alat kapitalisme, kelompok kapitalis. Nah, kalau kayak begitu maka polisi bukan ada di mana-mana, dia ada di satu pihak untuk menghadapi pihak yang lain, gitu. Dan karena polisi juga bukan yang satu kesatuan padu, maka memunculkan pertentangan di dalam. Pertentangan antara yang punya otak dan punya kantong, yang ada yang mau mengedepankan otaknya, ada yang lagi mau mengedepankan pundi-pundi kantongnya. Ada lagi yang pundi-pundi kantongnya pecah lagi. Ternyata kantongnya dia nggak muat, kita buka kantong sendiri. Lalu kemudian terjadi link-link itu. Iya. Nah, jadi perpecahan itu pasti terjadi kalau modelnya kayak begitu. Tapi kalau akal sehat yang dikedepankan, kualitas kerja yang dikedepankan, orang berlomba-lomba. Maka yang menjadi pemimpin, yang menjadi pejabat di institusinya adalah orang yang punya otak, bisa kerja, punya skill, dan berekam jejak, punya pengalaman-pengalaman. Jadi nggak percuma orang sekolah, nggak percuma orang kerja. Karena kalau yang dikedepankan siapa yang bisa bayar, siapa yang bisa nyogok, siapa yang bisa menjilat, nanti orang nggak ada yang mau kerja. Yang penting kita bisa ngejilat, bos. Yang penting dapat duit dan bisa menjilat. Nah, jadi nggak ada yang mau kerja. Kerja hanya untuk kepentingan ini, layani itu, layani itu. Nah itu kalau kayak begitu manajemen kerjanya repot. Betul. Begitu. Nah jadi beres. Ya nggak tahu ya gimana. Tapi mudah-mudahan aja lah ada perubahan lah nanti. Dan kalau mau sistemik susah ya. Memang harus modelnya di Indonesia ini harus lewat kepemimpinan. Saya nggak tahu sesanggup apa Pak Listio menjalani situasi ini. Dulu awal-awal pasca peristiwa Sambo saya punya banyak harapan sama Pak Listio, tapi belakangan saya lihat ya masih terlalu ngejaga persepsi publik terus-terusan. Nah menurut saya harusnya mengedepankan koreksi diri. Saya juga setuju, waktu untuk urusan Sambo saya pikir dia cukup berhasil lah untuk menyelesaikan persoalan itu. Cukup berhasil dan dia punya kemampuan untuk bertahan dan menyelesaikan persoalan ini. Iya. Tapi kalau yang lain-lain saya nggak tahu. Tapi kalau untuk itu saya bisa jelaskan begitu. Cuman menarik kalau memang bicara sama Bang Haris ini mungkin nggak bisa habis. Bisa seharian juga. Habis sih nggak, cuma capek aja. Nah, Bang, kira-kira apa yang bisa Bang berikan buat kami nih di Jong Syndicate? Artinya closing statement-nya apa nih kira-kira yang bisa Bang sampaikan ke kita? Kita sebagai masyarakat sipil harus social entrepreneurship-nya ya. Itu dikedepan, kewirausahaan sosial kita harus kita kedepankan, harus kita terus galakan, apapun ya.
dalam bentuk produksi, dalam bentuk jasa, wacana, konektivitas antar sesama masyarakat, warga gitu. Kalau kita terlalu menganggap, mendewakan, mengandalkan bahwa segala sesuatu, negara, pemerintah, penguasa adalah segala-galanya, saya pikir kita akan terus-terusan membangun ketergantungan. Jadi menurut saya negara yang kuat itu adalah negara yang kalau pemerintahannya benar dalam arti kata bekerja dengan baik dan benar, tetapi juga masyarakatnya juga bukan masyarakat yang menjilat dan mencari muka ke pemerintahnya atau mengandalkan hidupnya dari pemerintah, bukan. Karena masyarakat sipil itu atau warga sipil harus tahu bahwa mereka itu punya kapasitas yang jauh. Kita ini justru dibutuhkan oleh penguasa. Kalau menjelang pemilu kita didekati untuk didulang suaranya. Pasca pemilu kita didekati sebagai konsumen untuk membeli produk-produk para oligark, produsen yang ngumpet di balik kalau Munir lu menyebutnya ngumpet di ketek kekuasaan. Nah, yang ngumpet di balik baju-baju negara, baju-baju pemerintah, yang ngumpet di belakang regulasi-regulasi pemerintah. Nah, jadi mereka menciptakan sesuatu yang dilempar ke publik untuk dikonsumsi, gitu. Dan caranya kita mengkonsumsi, kita diminta untuk menjadi buruh ya, dengan tanda kutip buat mereka. Gitu. Nah, kita harus punya satu platform sendiri, berani. Ya kan? Apa kita harus minum dari air mineral terus-terusan? Yang di situ ada sirkulasi oligarkinya. Apakah kita selalu harus terus-terusan pakai listrik? Yang sebenarnya ada circle atau ada jejaring oligarkinya. Semua produk kita itu selalu kemahalan. Gula itu produk import yang ada ongkos buat si A, buat si B, buat si C. Jadi harga gulanya lebih mahal. Ya kan? Apalagi apa bener nih harganya mikrofon ini misalnya 20 juta? Jangan-jangan hanya 10 juta. Tapi harus ada bayar ABC yang resmi buat negara, tapi ada EFGH yang nitip-nitip harga. Jadi mahal itu karena akumulasi. Mahal karena ada kelompok orang yang bisa melihat si ini berbisnis ini, berproduksi ini, berdistribusi ini, dan dia bisa jalan kalau saya izinkan, atau saya bisa nitip, atau bisa saya kasih jatahnya, tapi saya minta bagian itu. Nah, karena saya yang kasih jatah, saya harus dapat bagian. Kita masyarakat harus sadar di situ dan kita harus bangun jejaring platform kita sendiri, membatasi diri. Jadi itu sebagai hukuman kita nggak mau pakai lagi barang kalian. Tapi faktanya masyarakat berkuasa hanya 3 menit aja di tiap 5 tahun. Ketika dia masuk ke bilik itu kekuasaannya dia. Makanya setelah itu nggak ada. Makanya kita harus menghitung di mana peluang kita untuk kita menguasai diri kita sendiri dalam setiap 24 jam. Nah, itu yang ingin saya idam-idamkan. Gitu. Saya lebih bangga bahwa masyarakat, saya bukan orang yang pengen mengejar kekuasaan. Banyak orang sekarang bilang kita harus pegang kekuasaan supaya kita bisa melakukan perubahan. Padahal nggak perlu ya. Persepsi itu secara psikologis adalah kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Kalau saya lebih memilih, saya nggak mau bilang orang baiknya begitu, tapi saya lebih memilih kita membangun kapasitas di dalam diri kita, di antara sesama kita, dan otomatis di situ akan memunculkan kekuatan. Kekuatan itu akan memberikan kekuasaan. Dengan itu kita bisa melakukan perubahan. Jadi yang dimaksud dengan kekuasaan kita bisa gampang melakukan perubahan, artinya bukan jabatan kekuasaannya, ya kan?
Tetapi kita menjadi orang atau kelompok masyarakat yang memang pantas untuk atau memang secara alamiah memiliki kekuasaan itu, dan dari situlah kita menjadi patron satu sama lain, guru satu sama lain untuk membangun kualitas itu. Nah, itulah warga sipil yang baik, yang kuat, yang otomatis pemerintahnya, penguasanya akan nggak nganggap enteng kita. Gitu. Yang mampu merestorasi dirinya sendiri menjadi mengkonsolidasikan untuk bukan merubah kekuasaan, tapi menaikkan kualitas hidup kita sendiri. Oke. Gitu. Terima kasih Bang Aris. Sama-sama. Luar biasa hari ini kita bisa Bung Yongki nih, mantap juga ini. cakap-cakap. Yang sudah bergaya Peaky Blinders. Iya. Ya, kan? Jam Sindikat Lovers, demikian tadi pembicaraan atau bincang-bincang kami dengan seorang tokoh luar biasa, Bang Aris Ashar. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa Salam satu rasa, salam satu bangsa. Jangan lupa makan daging sei. Iya. Thank you.